juga untuk bisa menuntaskan kasus ini. Belum lagi ditambah dengan kita lihat kepolisian juga dalam berbagai kasus yang rumit, yang sulit, bisa mereka mengungkap kasus semacam itu, apalagi kasus yang seperti ini. Karena itu kami berharap sekali dan sebenarnya optimis juga kita bahwa kasus ini akan terungkap dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan dari Komnas HAM. Dan rekan-rekan jurnalis, seperti kita ketahui bahwa sekarang ini sebenarnya kan kondisinya sudah WFA, tetapi di sini di Komnas masih hadir nih, ada Ibu Kabiro penegakan ada di sini, dari Humas, dan setelah ini juga kita akan ada press conference lagi kalau nggak salah nanti jam 1 ya, jam 12 ya setelah ini ya. Nah, juga dari LPSK selain kedua wakil ketua hadir, juga sekjennya hadir. Mana Pak Yana tadi? Nah, Pak Yana juga hadir di sini sebagai sekjen LPSK. Ini menunjukkan bahwa meskipun sudah menjelang Lebaran, nah, kita tetap melaksanakan tugas kita sebagaimana kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada LPSK dalam hal ini diwakili oleh dua wakil ketua, yang pertama Ibu Sri Suparyati, yang kedua Pak Wawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Dawai. Selamat siang, salam sejahtera. Selamat siang untuk rekan-rekan wartawan semua. Ya, karena memang ini bagian dari inisiatif bersama ya LPSK dan Komnas HAM. Hal-hal yang cukup signifikan yang perlu kita sampaikan bersama-sama kaitannya dengan jurnalis, teror dan sebagainya, dan juga isu pembelaan. Ya, saya mewakili LPSK menyampaikan terkait dengan kemarin kebetulan kami juga sudah menerima permohonan yang dari KKJ ya, komunitas jurnalis, keselamatan jurnalis yang hadir di LPSK. Yang terutama adalah pertama, LPSK menyampaikan keprihatinan yang cukup dalam ya kaitannya dengan adanya teror yang sepertinya terornya juga sudah cukup intens gitu ya, dari mulai Agustus, September, lalu kemudian yang belakangan ini juga sudah terjadi itu dengan adanya pengiriman bangkai babi dan juga tikus, dan kemudian dilanjutkan juga dengan beberapa ancaman yang lain. Nah, LPSK menegaskan bahwa kebebasan pers ini sebagai satu pilar utama demokrasi yang memang harus dijaga oleh kita semua. Karena itu segala bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis tidak boleh dibiarkan. Nah, kantor redaksi memang kantor redaksi Tempo itu memang menerima kiriman paket bangkai babi dan juga bangkai tikus itu memang di Sabtu ya, sekitar Sabtu 22, 19 Maret dan juga 22 Maret. Nah, LPSK melihat memang ini satu bentuk real nyata sebagai ancaman kebebasan pers dan menekankan pentingnya mekanisme perlindungan kepada jurnalis. Nah, kasus teror semacam ini LPSK memang sudah seringkali mendapatkan permohonan perlindungan, dan kami memang mencatat teror semacam ini bisa menyasar tidak hanya kepada para jurnalis tetapi juga pada keluarganya ya. Nah, ini juga bagian dari ancaman bagi pembela HAM, karena kami memang meyakini bahwa kerja-kerja jurnalis itu adalah bagian dari kerja-kerja pembela hak asasi manusia secara umum, termasuk juga pembela HAM perempuan yang memang memiliki kontribusi yang signifikan dalam memajukan dan menegakkan hak asasi manusia, yaitu lewat peningkatan kesadaran publik ya, kemudian kampanye dan juga peliputan dalam rangka mengungkap kebenaran dan menyuarakan aspirasi publik. Nah, berdasarkan permohonan perlindungan yang diajukan kepada LPSK, posisi jurnalis memang rentan pada sejumlah kekerasan yang semuanya itu mengancam keselamatan mereka. Contohnya yang sudah kita yang pernah juga dilakukan perlindungan pada LPSK misalnya, yaitu pada kasus pembunuhan wartawan di Karo, Sumatera Utara, kemudian pelemparan bom molotov di kantor redaksi Jubi Papua, ya, hingga kekerasan pada jurnalis Tempo di Surabaya.
Dan mungkin baru-baru ini juga kita tahu bahwa ada juga satu jurnalis perempuan yang baru saja tewas di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan itu juga menjadi satu atensi penting bagi LPSK untuk kami akan tindak lanjuti lebih jauh. Kemudian dari sejumlah kekerasan tersebut kami memang memberikan perlindungan dengan berbagai macam program perlindungan. Seperti mungkin sudah diketahui, hal yang sifatnya urgent dan darurat kami akan lakukan perlindungan yang sifatnya fisik, dan bahkan kami bisa lakukan relokasi sesegera mungkin jika memang itu dibutuhkan. Jadi kami akan lakukan asesmen, kemudian dari asesmen itu nanti kami akan melihat tingkat ancamannya seberapa besar dan seberapa kebutuhan yang dibutuhkan oleh jurnalis, apalagi dengan yang kasus yang wartawan Tempo ini ya, karena kami melihat memang menyasar ke empat orang redaksi yang ada di Bocor Halus. Jadi kami melihat memang penting untuk diidentifikasi kebutuhan dan juga tingkat ancamannya. Nah, sebagai lembaga negara, kami LPSK memang hadir bertugas memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Kami juga proaktif memberikan perlindungan pada sejumlah jurnalis yang memang memiliki ancaman yang cukup serius. Saat ini seperti kami memang kemarin ketika hadirnya tim KKJ ke LPSK, ada 2 nama yang memang posisinya sudah masuk dalam koridor kami untuk dapat ditelaah lebih lanjut dan diberikan perlindungan yang urgent, darurat, dan cepat, yaitu dalam konteks mekanisme respon cepat. Selanjutnya LPSK saat ini masih dalam proses penelaahan dan juga asesmen. Jadi jika dibutuhkan memang konseling dan sebagainya, kami LPSK siap dan bersedia untuk bisa memberikan dukungan dan support. Nah, kemarin mungkin tadi Komnas HAM juga sudah menyampaikan bahwa kami bersama juga sudah bertemu dengan Pak Kabar Eskrim ya. Sedikit memang perkembangan yang ada, tetapi kami mencatat ya motivasi dan juga inisiatif yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga perlu kita apresiasi untuk saat ini, dan kami memang sangat menunggu perkembangan lebih lanjut berkaitan dengan proses-proses penyelidikan yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan kami memang mendorong pihak kepolisian dan Komnas HAM juga LPSK, kami juga konsisten untuk tetap mendorong dan juga mengawal proses hukum ini hingga sampai tuntas, gitu ya. Nah, bagaimana dengan sinergi dengan antar lembaga perlindungan jurnalis? Mungkin nanti bisa disampaikan oleh Wakil Ketua Pak Wawan Faridi. Silakan. Terima kasih Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan jurnalis. Kami menyambut sangat baik sinergi yang dilakukan oleh Komnas HAM dan LPSK. Jadi kami sampaikan ke rekan-rekan semuanya, dalam 3 hari terakhir ini kami bekerja berlari ya, Spartan gitu. Sekira tanggal 25 teman-teman dari Komnas HAM yang diwakili oleh Pak Semendawe, kemudian Bu Anis Hidayah hadir ke LPSK, kemudian menyampaikan ada kasus terkait dengan ancaman teror yang diterima oleh rekan-rekan jurnalis Tempo dan security-nya termasuk di dalamnya. Kemudian kemarin tanggal 26 kita menerima teman-teman dari KKJ, Komite Keselamatan Jurnalistik, dan di siang harinya kami langsung menindaklanjuti dan bertemu dengan Kabar Eskrim. Jadi beruntung kami punya 7 komisioner, jadi kami bisa membagi-bagi tugas tersebut sehingga kita bisa melakukan upaya secara simultan. Dan hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu dan menyampaikan hasil dari apa yang kami lakukan dalam 3 hari terakhir ini kepada teman-teman jurnalis. Kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan upaya kami dalam mendorong upaya proses penegakan hukum dan sinergi antar lembaga untuk memberikan perlindungan bagi teman-teman jurnalis. Jadi pertama adalah LPSK tentu berharap aparat penegak hukum, dalam hal ini diwakili oleh Polri, untuk bisa segera melakukan penyelidikan mendalam dan menangkap pelaku teror sehingga para jurnalis ini bisa bekerja dengan tenang gitu. Tindakan tegas tentu diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari. Selain itu juga LPSK menekankan pentingnya sinergi berbagai pihak, dan hari ini sudah kita buktikan. Kita bekerja sinergis dengan teman-teman Komnas HAM, kemudian kami juga mengharapkan nanti ada Dewan Pers, kemudian dari teman-teman Komnas HAM termasuk aparat penegak hukum untuk dapat
merespon berbagai ancaman yang dilakukan kepada para jurnalis. Selain itu juga LPSK sudah melakukan beberapa pertemuan, tadi juga sudah saya sampaikan 2 hari terakhir ini dengan KKJ, terus kemudian Komnas HAM gitu ya. Karena ancaman terhadap jurnalis ini bukan hanya terjadi yang sekarang ini, juga terakhir tadi sudah disampaikan oleh Bu Sri bahwa kita menangani masalah yang terjadi di Sumatera Utara, kemudian di Papua, dan dalam data kami sudah dalam 3 tahun terakhir ini ada 21 ancaman teror terhadap jurnalis yang diterima permohonannya oleh LPSK. Oleh karena itu, kami juga mengharapkan kita sudah melakukan mekanisme respon cepat dan kami punya mekanisme perlindungan darurat bagi para pembela HAM. Tadi juga disampaikan bahwa rekan-rekan jurnalis ini termasuk satu diantaranya adalah para pembela HAM yang telah dirancang bersama baik dengan teman-teman Komnas HAM maupun Komnas Perempuan, dan akan kita aktifkan kembali untuk merespon hal-hal yang mengantisipasi ke depan. Kemudian melakukan langkah-langkah preventif yang sudah akan coba kami akan lakukan sesuai dengan koridor hukum dan kewenangan diberikan oleh LPSK, terutama dalam memberikan perlindungan fisik, kemudian apabila diperlukan ada pemenuhan hak prosedural, kemudian bila misalnya dibutuhkan juga kita bisa melakukan relokasi kepada korban maupun keluarganya. Selain itu juga kami akan mengupayakan ke depan perencanaan bersama-sama baik kementerian, lembaga maupun aparat penegak hukum untuk selalu mengupayakan dalam memberikan perlindungan ini, termasuk bagi para pembela HAM di dalamnya, termasuk rekan-rekan jurnalis, untuk dapat memberikan perlindungan hukum sehingga mencegah kriminalisasi termasuk pengawasan di dalamnya, baik itu ancaman khususnya bagi jurnalis perempuan. Karena untuk membangun mekanisme perlindungan baik secara langsung maupun yang berbasis gender, baik melalui peretasan maupun upaya-upaya dalam bentuk stigmatisasi. Dan yang terakhir, LPSK juga mengajak seluruh pihak, baik itu lembaga negara, komunitas jurnalis maupun masyarakat luas untuk selalu bersama-sama menjaga kebebasan pers, termasuk juga kami mengapresiasi pengawasan perlindungan fisik yang sudah dilakukan berbasis komunitas. Kami mengapresiasi yang dilakukan teman-teman Tempo dan KKJ juga, termasuk perlindungan ini menjadi tanggung jawab bersama-sama sebagai upaya kita menjaga demokrasi yang sehat dan transparan. Mungkin itu dari saya, nanti kita kembalikan untuk tanya jawab ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, terima kasih Mas Pak Wawan ya, Pak Wawan Fahrudin, Wakil Ketua, dan juga Ibu Sri Suparyati, Wakil Ketua LPSK. Nah, rekan-rekan, kita masih ada waktu beberapa saat. Mungkin ada di antara yang kami sampaikan tadi perlu didalami lebih lanjut atau ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada juga penjelasan kami yang terlewatkan. Jadi kami persilakan saja kepada rekan-rekan, baik nanti disampaikan aja, ditujukan ke Komnas atau ditujukan ke LPSK. Silakan. Sebutkan nama ya. Perkenalkan, nama saya Hendry dari fakta.com. Saya mau mengajukan pertanyaan ke Komnas HAM. Ini kan selain Tempo, selama sepekan ini, pertama tadi sudah disinggung soal pembunuhan yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Laut di Banjarbaru terhadap seorang wartawati. Kedua, kan selama sepekan ini, kurang lebih sepekan ini juga ramai di berbagai daerah soal unjuk rasa para pengesahan revisi Undang-Undang TNI. Nah, sejumlah jurnalis kan juga mendapatkan intimidasi dan kekerasan, bahkan kekerasan fisik dari aparat kepolisian gitu. Nah, respon dan rekomendasi dari Komnas HAM sendiri gimana? Itu saja. Terima kasih. Dikumpulin dulu katanya. Silakan yang lain. Baik, terima kasih. Saya Justinus dari berita1.com. Mungkin saya mau bertanya pertama ke Komnas HAM. Ketika pertemuan dengan Pak Bareskrim, kira-kira mereka memberi waktu nggak untuk penyelesaian penyelidikan terhadap kasus ini?
apakah mereka itu memberikan tenggat waktu kira-kira untuk penyelesaian kasus ini kira-kira sampai kapan, dan juga atau mungkin mereka mengungkapkan ada kendala-kendala tertentu sehingga dalam waktu 1 pekan ini belum bisa terungkap di tahapan penyelidikan terkait dengan kasus ini. Karena memang kalau lihat tadi kan dijelaskan itu dalam waktu 10 menit dia berada di kantor Tempo dan dia juga sempat membuka telen. Itu kan sebenarnya kalau pakai teknologi wajah mungkin kemungkinan bisa dideteksi dengan cepat. Itu Komnas HAM. Sementara untuk LPSK mungkin pertanyaannya, kira-kira langkah konkret yang sudah diberikan kepada teman-teman dari Tempo itu sejauh ini kira-kira apa? Apakah memang masih dalam tahap asesmen atau sudah ada langkah konkret yang diberikan oleh oleh LPSK, atau ada kendala-kendala tertentu mungkin ada kaitan misalnya LPSK sudah mengurangi ini karena mungkin ada efisiensi anggaran atau segala macam, mungkin itu ada kaitannya juga. Oke, itu sudah, terima kasih. Silakan. Yang lain lagi? Oh itu silakan Mas. Tolong di belakang. Ya, terima kasih. Saya Radit dari Liputan 6. Menambahkan pertanyaan dari rekan saya dari Liputan 1. Tadi Pak menyebut kalau ada teror yang juga yang diterima oleh rekan-rekan sekeliling atau keluarga tadi ya. Itu bisa disampaikan seperti apa terornya yang menimpa mereka, karena sementara ini publik mengetahuinya secara umum hanya terhadap yang bersangkutan saja nih teror yang menimpanya. Sudah itu aja, terima kasih. Saya Adi dari Hukum Online. Ini teror terhadap jurnalis kan bukan kali ini gitu ya. Dan sayangnya penuntasannya nggak ngelihat gitu. Ngelihat penuntasan ya apa sih, kayaknya lewat gitu aja. Sebenarnya apa sih kendalanya kalau dari Komnas HAM dan LPSK? Problemnya di mana gitu? Karena kan kok sulit amat sepertinya gitu menindak ini. Kalau kita lihat kan kasusnya sederhana aja gitu ya. Apa gitu maksudnya? Terima kasih. Oke, cukup. Pak, silakan Mas. Baik, izin saya Noval dari Tempo.id. Pertanyaan pertama untuk LPSK terlebih dahulu, kan sempat mediasi dengan korban gitu ya. Sebenarnya seperti apa sih, boleh diceritakan mungkin kondisi korban sendiri itu seperti apa gitu? Karena kan kalau misalkan statement dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan itu kan bilang sebenarnya korban itu baik-baik saja gitu, dia juga merasa ngejok saja gitu dengan teror ini, tapi sebenarnya kondisi real dari korban itu seperti apa gitu. Dan juga untuk kalau dari Komnas HAM sendiri, dengan statement-statement seperti Kepala Kantor Komunikasi Presiden ini, dengan yang seperti ini itu sebenarnya dampak buruknya seperti apa sih bagi proses penyelidikan yang sedang berlangsung gitu? Karena kan kalau dari Komnas HAM sendiri rekomendasinya ini merupakan bentuk teror gitu, sedangkan seperti ada indikasi meremehkan gitu. Dan dari ini dampak buruknya seperti apa gitu komunikasi? Terima kasih. Ya baik, saya kira sementara itu dulu ya. Untuk yang bagian Komnas yang ditanyakan yang terkait dengan Komnas, nanti saya dengan Bu Anis akan saling merespon ya. Nanti kalau saya sampaikan mungkin ada kurang, nanti ditambahkan oleh Mbak Anis. Sedangkan untuk yang teman-teman LPSK nanti akan direspon Mbak Sri atau Pak Wawan ya. Nah yang pertama dari Mas Henry, fakta.com ya. Jadi terkait dengan ada kasus pembunuhan jurnalis, kemudian ada revisi TNI kemarin, beberapa jurnalis dapat kekerasan, itu memang saat ini sudah menjadi perhatian kita juga. Tapi memang dari kasus-kasus ini kan yang langsung menyampaikan pengaduan itu kan yang Tempo. Jadi kita tangani Tempo, tetapi bukan berarti ini kita abaikan. Kita sedang susun waktu untuk kita bisa mendapatkan info lebih lanjut, karena kami kan tidak bisa langsung memberikan respon tanpa cross check data-data, supaya data yang kita miliki itu lebih akurat, dan ketika kita sampaikan itu memang basisnya data, bukan hanya asumsi gitu ya. Tapi kami tentunya sama memberikan perhatian dan juga menyesalkan ya kekerasan-kekerasan yang terus terjadi, terus berulang,
kepada para jurnalis ini. Tetapi kalau yang di Sumatera Utara, yang di Medan, itu Komnas sudah turun ke sana beberapa waktu lalu yang terkait dengan, kalau nggak salah, perjudian juga ya. Ya, kan? Nah, itu juga Komnas HAM juga turun di sana, dan kita ikut mendorong serta memantau proses penegakan hukumnya. Kira-kira gitu ya Mas Henry ya. Kemudian yang dari Mas Justinus ya, berita 1 terkait tenggat waktu. Memang kemarin itu kan kita sampaikan kita tanyakan juga kepada Pak Bareskrim ya, kira-kira berapa lama nih kasus ini bisa terungkap. Beliau mengatakan memang belum bisa menentukan waktunya, dan bahkan kami sempat sampaikan juga, Pak, kemarin Pak Kapolri dalam suatu pernyataan mengatakan akan segera menentukan satu tersangka, gitu kan. Terus Pak Kabar Eskrim mengatakan bahwa gimana mau menentukan tersangka, orang sekarang masih proses penyelidikan. Tapi kita tentunya sangat berharap bahwa kasus ini bisa diproses dengan cepat, dan kami sekali lagi apresiasi ya dari apa yang disampaikan kemarin, sudah terlihat sejumlah progres yang dilakukan meskipun masih tahap penyelidikan, tetapi ada sejumlah pihak yang sudah mereka periksa. Nah, kita tentunya ya sekali lagi kita mendorong untuk kasus ini bisa diungkap segera. Nah, sedangkan yang lain mungkin Bu Anis bisa merespon atau bisa menambahkan juga yang tadi. Saya menjawab yang tadi belum disampaikan Pak Dawai terkait dengan teror ke keluarga. Di teman-teman LPSK juga akan menyampaikan. Memang kami sudah bertemu dan memeriksa jurnalis Tempo yang bersangkutan, gitu ya. Kondisinya secara umum memang mengalami trauma. Ada juga teror kepada keluarga, peretasan dan lain-lain. Nah, kenapa kasus-kasus terhadap jurnalis ini seolah-olah gitu ya sulit sekali dilakukan penegakan hukum, padahal sudah ada undang-undang kebebasan pers gitu ya, yang itu bisa menjadi salah satu instrumen cukup memadai untuk kasus-kasus teror, intimidasi, kekerasan terhadap jurnalis. Tentu yang bisa menjawab sebenarnya kepolisian gitu. Kesulitannya di mana? Tantangannya apa gitu? Karena sebenarnya terornya itu kan jelas ada gitu ya, ancamannya ada. Bahkan sebagian juga ada yang dibunuh ya, nyawanya hilang ya di Sumatera Utara, kemudian yang kemarin di Kalimantan gitu. Jadi mestinya kalau posisi Komnas HAM tentu ingin terus mendorong agar penegakan hukum terhadap teror dan kekerasan dan bentuk-bentuk lain terhadap jurnalis itu dilakukan dan ditunjukkan komitmennya agar tidak terjadi impunitas gitu atau kejahatan tanpa penghukuman, karena itu berbahaya untuk penegakan hak asasi manusia di Indonesia dan untuk demokrasi kita. Kemudian terkait dengan statement kantor komunikasi Presiden, tentu kami mendorong sebenarnya semua pihak untuk merespon kasus ini dengan serius, karena sesungguhnya kasus ini merupakan tidak hanya serangan kepada Tempo, tetapi adalah serangan kepada kebebasan pers di Indonesia. Dan ini tentu mengancam demokrasi dan hak asasi manusia, dan kami meminta pemerintah dan semua pihak tidak menjadikan gitu ya, atau tidak reaktif, tidak menjadikan kasus ini sebagai satu lelucon atau menyederhanakan teror ini, karena itu menunjukkan adanya ketidakseriusan dan empati yang kurang kepada korban yang mengalami intimidasi dan ancaman. Jadi saya kira sikap itu sangat penting untuk menjadi